Selviama makin manja sama Hariputra. Ukir kisah cinta romantis di Turki, bikin DAPER berjamaah. Istanbul, Turki, pasangan paling bikin baper, Selviama dan Hariputra, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen Indonesia. Setelah melabuhkan hati pada satu sama lain, dua insan yang tengah dimabuk cinta ini tengah menikmati momen bulan madu sekaligus perjalanan romantis di Turki. Tak tanggung-tanggung, Selviama tampak makin manja, bergelayut di lengan sang suami, Hariputra, sambil menyusuri tempat-tempat paling ikonik dan syahdu di Istanbul dan Kapadokia. Pasangan yang tengah dimabuk asmara ini tak henti-hentinya menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena kisah cinta mereka yang bikin hati meleleh, tapi juga karena sikap manis dan perlakuan Hariputra kepada sang istri. Cinta di tengah keajaiban Turki. Seakan tengah hidup di sebuah dongeng, Selviama dan Hariputra memilih Turki sebagai tempat perjalanan cinta mereka. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Selviama tampak bergenggaman tangan erat Hariputra sambil menatap mata sang suami penuh makna. Di latar, tampak Masjid Hagia Sophia yang megah, sebuah ikon Istanbul yang menjadi saksi kisah cinta dua hati yang tengah dimabuk kasmaran. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan. Bersamamu, Hariputra, aku belajar bahwa cinta adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan Turki menjadi tempat paling sempurna untuk merangkai kisah itu, ujar Selviama di caption Instagramnya, disambut ribuan komentar dari para fans. Momen manis di Kapadokia. Selain Istanbul, Kapadokia menjadi destinasi yang tak terlupakan bagi dua sejoli ini. Dalam sebuah video yang tengah viral, Hariputra tampak menyelimuti Selviama dengan jaketnya, menjaga sang istri dari dinginnya angin di perbukitan Kapadokia. Setelah itu, Hariputra mengecup kening Selviama sambil bergumam, "Biar aku yang hangatkan hatimu, selamanya." Sontak momen romantis tersebut bikin netizen mewek berjemaah. Komentar memenuhi unggahan mereka, menyebut bahwa kisah cinta Hariputra dan Selviama adalah tagar couple goals dan menjadi inspirasi bagi generasi milenial yang tengah mencari makna sebuah cinta yang sejati. Makan malam romantis di atas langit. Salah satu momen paling bikin baper terjadi saat Hariputra menyewa sebuah balon udara panas di Kapadokia. Dalam balon yang tengah melambung di atas lembah, Hariputra menyuguhkan makan malam romantis untuk sang istri. Dengan cahaya matahari terbit yang perlahan menyinari lembah dan formasi bebatuan unik di bawah, dua insan yang tengah dimabuk cinta ini saling bergenggam tangan, menyantap makanan, dan bergenggam hati. Ini momen yang tak akan aku lupakan seumur hidup. Bersamamu, dunia terasa lebih luas, lebih indah, dan lebih berarti, ujar Hariputra sambil menatap mata Selviama. Dan Selviama, yang tengah terharu, hanya bisa tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di bahu sang suami. Netizen ikut baper, doakan langgeng. Unggahan demi unggahan yang dibagikan Selviama dan Hariputra di media sosial tak ayal menjadi perbincangan luas. Netizen Indonesia, dari kalangan remaja hingga kalangan ibu-ibu, turut mendoakan dan menyampaikan harapan agar kisah cinta dua sejoli ini langgeng sampai kakek nenek. Baper maksimal, semoga terus harmonis ya, sampai maut memisahkan. Ini bikin jomblo kayak aku jadi iri, tapi gak apa-apa, asal Kak Selviama bahagia. Pasangan terulu tahun ini, Hariputra bikin standar cowok naik. Banjir dukungan dan doa terus bergulir, menjadi energi positif bagi Selviama dan Hariputra. Cinta sejati, bukan hanya konten. Banyak yang bertanya-tanya, apakah kisah cinta ini sebatas konten demi popularitas? Tapi Hariputra dan Selviama menepis anggapan itu. Dalam sebuah sesi live, Hariputra menyampaikan, "Ini bukan sandiwara, bukan demi konten. Tapi memang inilah perjalanan hidup kami, cinta yang tengah kami rawat dan jaga. Saya dan Selviama percaya, jika memang jodoh, Tuhan akan menjaga kisah kami." Ini dibuktikan dari sikap dan perlakuan Hariputra yang selalu siap menjadi sandaran, pelindung, dan cahaya saat Selviama tengah gundah. Demikian juga Selviama, yang selalu menjadi pendamping setia, menjadi tempat Hariputra bergenggam dan menemukan kedamaian. Masa depan cerah pasangan sosok panutan. Bukan hanya menjadi inspirasi soal cinta, Hariputra dan Selviama juga menjadi panutan dan idola kalangan milenial. Pasangan ini menunjukkan bahwa kisah cinta yang dibangun di atas kesetiaan, kejujuran, dan saling menjaga dapat menjadi cahaya dan teladan. Kalangan fans berharap, nantinya Hariputra dan Selviama segera diberkahi momongan, melengkapi kisah perjalanan hidup mereka. Dalam sebuah unggahan,
Hariputra menyelipkan sebuah kalimat manis, kalau nanti diberi momongan, aku ingin dia belajar dari perjalanan cinta orang tuanya. Cinta yang berdasarkan kesetiaan dan kesucian hati. Dan, pada akhirnya, kisah cinta Hariputra dan Selviama bukan hanya sebuah kisah roman biasa. Ini adalah perjalanan dua hati yang menemukan rumah di tengah luasnya dunia. Di tengah kesibukan, perbedaan, dan tantangan hidup, cinta mampu menjadi cahaya, menjadi tempat bergenggam dan bergenggaman. Kalau dahulu kisah Romeo dan Juliet menjadi legenda, mungkin nantinya kisah Hariputra dan Selviama juga akan dikenang, bukan hanya karena romantismenya, tapi juga kesetiaan, kesucian, dan kejujurannya. Berita hari ini, pedangdut Selviama mengaku merasa bodoh setelah sempat mengikuti tren hidup mewah. Jakarta, tanggal 13 Juni tahun 2025, dalam sebuah pengakuan yang bikin gempar dunia hiburan tanah air, pedangdut Selviama, sosok yang tengah menjadi perbincangan luas, mengungkap sebuah kisah hidup yang tak biasa. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Selviama belak-belakan menyebut dirinya pernah hidup bergelimang kemewahan, membeli mobil-mobil mewah dan tas-tas branded, demi memenuhi gaya hidup dan tren yang tengah terjadi di kalangan selebritas. Saya menyesal, saya merasa bodoh. Saya dulu bukan beli demi kebutuhan, tapi demi memenuhi ego, demi tren, demi pamer. Saya terlena, saya kira ukuran kesuksesan saya di mata orang lain adalah dari barang mewah yang saya punya. Demikian ujar Selviama, sambil menitikkan air mata, saat menceritakan perjalanan hidupnya yang bergelimang harta, tapi kemudian justru membuatnya gelisah. Masa kejayaan dan gengsi sosial. Kalau menengok ke beberapa tahun lalu, saat Selviama tengah berada di puncak popularitasnya, pedangdut 27 tahun asal Makassar ini memang kerap tampil bak ratu. Dalam unggahan media sosialnya, tampak deretan mobil mewah terparkir di garasi rumahnya, mulai dari sedan Eropa, sport car, hingga SUV mewah yang harganya mencapai miliaran rupiah. Selain kendaraan, koleksi tas branded milik Selviama juga menjadi perbincangan. Dalam sebuah foto yang viral, tampak sebuah rak besar memenuhi satu ruangan di rumahnya, menyimpan belasan tas dari merek-merek ternama, seperti Chanel, Louis Vuitton, Hermes, dan Christian Dior. Dulu, saya beli bukan demi kualitas, tapi demi memenuhi ego. Saya berpikir, kalau saya punya tas-tas mahal, punya mobil yang bikin geleng kepala, berarti saya dianggap sukses. Saya terlena pada citra, bukan pada substansi. Hidup dalam lingkaran sosialita. Pedangdut yang tengah meniti karir dari ajang pencarian bakat ini juga belak-belakan menyebut pergaulan dan lingkar pertemanannya turut menjadi pendorong gaya hidup mewah tersebut. Saya memang sering diajak kumpul dan bergengsi. Di pergaulan kalangan artis, ukuran kesuksesan kadang memang dinilai dari barang yang dipakai, bukan dari hati dan kerja keras. Saya jadi terbawa. Saya beli apa yang teman-teman saya beli. Saya mencari pengakuan. Akibatnya, Selviama terlilit hutang demi memenuhi gaya hidup yang diharapkan. Hal inilah yang kemudian menjadi titik balik, saat dia menyadari bahwa kepuasan yang diberikan harta hanya sebentar, tapi masalah yang ditimbulkan nantinya menjadi berkepanjangan. Titik balik, belajar hidup sederhana. Sadar bahwa hidupnya tengah bergeser dari ukuran kesuksesan yang sejati, Selviama kemudian mulai belajar untuk melepaskan diri dari kebutuhan demi memenuhi ego. Saya belajar dari kesalahan saya. Saya menyadari bahwa ukuran kesuksesan bukan dari apa yang dipamerkan, tapi dari apa yang terjadi di hati. Saya mulai menjual barang-barang mewah saya, melunasi hutang, dan belajar hidup lebih sederhana. Pedangdut yang tengah meniti langkah demi langkah menuju transformasi diri ini juga bergabung dengan sebuah kelompok belajar keuangan dan berguru pada ahli manajemen keuangan. Dalam proses itu, dia belajar menyusun anggaran, menabung, dan menggunakan uang secara bijaksana. Transformasi dan hikmah hidup. Perjuangan Selviama keluar dari gaya hidup mewah bukan tanpa hambatan. Dalam prosesnya, dia sering diterpa masalah, dicibir, dan dianggap tengah terpuruk. Tapi dia memilih belajar dari kesalahan. Ini proses belajar. Saya belajar menjadi manusia yang lebih matang, lebih bijaksana, dan lebih berguna. Saya percaya, kesalahan bukan berarti hidup saya selesai, tapi menjadi pelajaran penting demi masa depan yang lebih cerah. Pengakuan mengharukan dan pesan moral. Ketika diberi ruang dan waktu untuk menyampaikan sebuah pesan moral kepada masyarakat, Selviama tampak terharu. Air matanya menetes saat dia berkata, "Saya meminta maaf pada diri saya,
pada keluarga, dan pada masyarakat yang mungkin terlena karena sikap saya di masa lalu. Saya belajar bahwa ukuran manusia bukan dari hartanya, tapi dari sikap, hati, dan perbuatannya. Pedangdut yang tengah belajar hidup lebih rendah hati ini juga meminta masyarakat, terutama kalangan muda, untuk tidak gampang terjebak pada ukuran kesuksesan yang semu. Jangan lihat kesuksesan orang lain dari apa yang dia punya, tapi lihat dari proses dan kerja kerasnya. Jadilah diri sendiri dan jangan mudah terpengaruh tren. Langkah masa depan Selviama. Kini, Selviama tengah fokus pada kariernya, belajar menabung, dan mencari kepuasan dari kerja kreatifnya, bukan dari barang mewah. Saya masih menyanyi, masih berkarya, tapi saya belajar hidup lebih apa adanya. Saya juga punya impian nantinya ingin membuka tempat belajar menyanyi dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Penutup, pengakuan Selviama memang menjadi sebuah kisah manusiawi yang menyentuh. Dari puncak popularitas, gelimang harta, kemudian terperosok, dan menemukan cahaya hidup yang lebih matang. Pengalaman pahitnya menjadi pelajaran penting bukan hanya bagi dirinya, tapi juga masyarakat luas. Ini menjadi sebuah peringatan, bahwa ukuran kesuksesan bukan dari seberapa mewah kendaraan dan tas yang dimiliki, tapi dari hati, sikap, dan kontribusi kepada sesama. Lepas dari gemerlap dunia hiburan, pedangdut cantik Selviama tengah menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Bukan soal album, konser, atau gosip percintaan, tapi justru sikap rendah hati dan kesederhanaannya yang bikin hati warganet meleleh. Bagaimana tidak, setelah tak lagi aktif di layar kaca, Selviama tak gengsi turun langsung ke dapur, bergabung bersama para tetangga memasak, menyiapkan hidangan, dan bergotong royong demi suksesnya sebuah hajatan di kampung halamannya. Dengan masih mengenakan daster, tanpa riasan tebal, dan sambil bergurau riang, Selviama tampak luwes mengupas bawang, mengaduk sayur, dan menyiapkan makanan. Tak ada kesan sombong, tak ada jarak, justru menjadi bagian keluarga dan masyarakat biasa. Sontak aksinya ini banjir pujian, viral di media, dan menjadi inspirasi bahwa menjadi manusia yang berguna tidak selalu harus bergengsi. Selviama, dari panggung gemerlap turun ke dapur rakyat, dan menjadi contoh bahwa hati yang rendah adalah kecantikan yang sesungguhnya.